Di tengah gencatan senjata yang dilakukan dalam perang Iran dan Israel, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengecam campur tangan Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan Iran mengunjungi Tiongkok untuk melihat sejumlah alat perang Tiongkok. Apa arti dari manuver Iran ini? Kita bahas bersama dosen hubungan internasional UNPAD dan Universitas Presiden Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat petang. Selamat sore, selamat petang, salam Indonesia. Salam Indonesia. Pak Reza, di tengah gencatan senjata ini bukan hanya mengecam, tapi Iran juga mengancam Amerika Serikat apabila lagi-lagi ikut campur tangan. Nah, apa yang bisa Anda baca? Pesan tersirat yang ada dari pernyataan Iran itu apa? Ya, pertama Amerika Serikat adalah pihak yang menyerang Iran ya. Jadi sebenarnya ini kan perang segitiga. Sebenarnya perang itu antara Iran melawan Israel, tapi Amerika Serikat sebagai pelindung Israel menjatuhkan pukulan yang mematikan kepada Iran. Jadi untuk itu tentunya Iran berpikir Amerika Serikat tidak memiliki kredibilitas untuk menekan Iran karena dia justru melanggar piagam PBB yang mengharuskan negara-negara tersebut menyelesaikan krisis itu secara damai dan mengedepankan negosiasi. Dan disitulah Iran mengatakan saya justru yang melindungi diri. Mengapa? Karena itu dunia hendaknya mengerti mengapa saya menyerang Israel dan saya juga merencanakan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Dan untuk itu tentunya Iran juga berpikir Amerika Serikat tidak memiliki kredibilitas untuk menekan Iran, menggantungkan harapannya kepada China karena China adalah negara yang hubungan perdagangannya sangat bagus dengan Iran. Misalnya Iran mengekspor 14,57% itu ke China, kemudian ke Irak. Kemudian bisa dimengerti kalau Israel juga tergantung kepada Amerika Serikat, yakni 17,36%. Jadi di sini terlihat bahwa Iran tidak tergantung pada Amerika Serikat, tapi justru tergantung kepada China. Dapatlah dimengerti kalau Menteri Luar Negeri Iran datang ke Cina untuk menghadiri konferensi namanya Shanghai Cooperation Organization. Artinya pertemuan Menhan Iran ke Tiongkok ini sebenarnya patut diwaspadai juga oleh AS dan Israel. Tampaknya ini adalah pesan yang Iran ingin kirimkan kepada Amerika Serikat dan Israel ya. Walaupun ini hanya sebatas menunjukkan interest, mungkin akan ada MOU, tapi kan untuk mendatangkan suatu produk itu kan memerlukan persyaratan panjang. Dan memang yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat dan Israel adalah kalau China menyetujui pembelian senjata dari Iran, maka itu kedatangannya tidak lama-lama, tidak perlu seperti di Amerika Serikat, konsultasi dulu dengan lembaga-lembaga legislatif, kemudian di kalangan pemerintah Amerika Serikat biasanya sendiri ada perbedaan persepsi, kemudian juga ada lama barang itu datang. Tapi kalau Cina sama juga dengan Rusia, apa yang dibeli oleh Iran itu bisa datang dengan relatif lebih cepat. Pak Reza, tapi artinya kalau juga mempertimbangkan manuver yang dilakukan oleh masing-masing negara, akankah gencatan senjata ini akan bisa berlangsung lama? Gencatan senjata ini dapat dikatakan itu sungsang dari awal ya, karena tidak dipikirkan secara sistematis. Amerika Serikat kan sangat ingin gencatan senjata itu cepat, karena ini merupakan pelarian dari konflik di dalam negeri yang saat ini sedang tinggi. Kalau kita perhatikan di media massa, itu aksi demo yang justru mendukung Palestina itu semakin banyak. Juga Amerika Serikat sedang tidak ramah dengan internal di dalam negerinya sendiri, dengan Senat Presiden Donald Trump sedang tidak akur, kemudian juga dengan Elon Musk juga tidak akur, kemudian dengan pimpinan lembaga intelijen nasional juga tidak akur. Tampaknya pemboman yang dilakukan kepada Iran tersebut dapat diibaratkan sebagai mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Jadi untuk itu saya pikir tidak akan berjalan lama. Juga bagi Iran dan Israel, permusuhan mereka itu sudah sangat lama. Iran mengkhawatirkan suatu prospek Israel Raya yang membentang hingga Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kemudian juga Israel mengkhawatirkan hanya Iran yang berpotensi untuk mengalahkan Israel saat ini. Nah, Pak Dan Reza, juga Iran sedang tinggi motivasinya, siap. kondisi di dalam negeri Amerika Serikat inikah yang juga jadi alasan kenapa Trump mengklaimnya akan melakukan pertemuan delegasi dengan Iran pekan depan, padahal juga Iran membantah soal itu? Betul, tidak ada konsultasi antara Iran dan Amerika Serikat saat ini.
Tapi Amerika Serikat tampaknya ingin selalu dianggap sebagai peacemaker di dunia, negara yang mengupayakan perdamaian di dunia. Sikap ini didukung oleh Israel yang justru menominasikan Donald Trump sebagai pemegang Nobel Prize untuk tahun ini. Tapi perlukah sebenarnya pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan dalam waktu dekat sebenarnya? Bagi Iran, tentunya sebelum pertemuan itu akan ada prakondisi kan. Prakondisi itu antara lain Amerika Serikat dan Israel itu mengaku bahwa mereka lah yang menyebabkan krisis ini terjadi dan juga pengakuan bahwa Iran berhak mempertahankan dirinya sesuai pasal 51 dari Piagam PBB. Kemudian dalam pandangan saya, Iran juga akan berpikir bahwa apapun perjanjian dengan Amerika Serikat nanti, perjanjian damai harus melibatkan potensi dari Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dan selanjutnya juga negara ini akan hidup berdampingan dengan Israel. Walaupun sikap ini masih dipertentangkan di sebagian masyarakat Iran, tapi tampaknya disetujui oleh mayoritas negara-negara di Timur Tengah. Kalau sikap kedekatan dengan Tiongkok yang ditunjukkan oleh Iran akhir-akhir ini, apakah itu juga jadi pertimbangan pernyataan Trump terakhir? Ya, Trump wajib khawatir ya, karena Tiongkok ini merupakan negara termasuk negara yang memiliki nuklir bersama-sama dengan Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Rusia dan juga Cina ini sangat vokal dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Maka karena itu Amerika Serikat khawatir China berpotensi melibatkan negara-negara di Asia, Afrika dan Latin Amerika untuk mengelola sikap yang keras di Majelis Umum PBB. Seperti kita ketahui, ketergantungan negara-negara Asia, Afrika, Latin Amerika kepada Cina sudah semakin besar, apalagi Cina tidak tanggung-tanggung membiayai proyek infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initiative. Oke. Pak Teguh Reza Syah, dosen Hubungan Internasional UNPAD dan Universitas Presiden, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.